ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua kita sekaligus ketua Dewan Penasehat DKM Baitur Rahim Bapak Haji Amir Marmo. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustadz Ahmad Fatih, Ustadz Muhammad Faiz, dan juga Ustadz Irfan Hasanuddin yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Baitur Rahim Bapak Ustadz Ahmad Yani Lubis beserta jajaran pengurus DKM lainnya, dan juga pada para ustadz-ustadzah, para asatizah, para sesepuh, dan juga pada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga adik-adik semua jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan akan dilanjutkan kegiatan kuliah subuh yang akan kita ikuti bersama. Selanjutnya sholawat dan salam tak lupa marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baik, pada pagi hari ini acara kuliah subuh agak lain ya dari biasanya ya. Pada biasanya mungkin kita mendengarkan ceramah agama. Untuk kesempatan kuliah subuh pagi ini kita nanti akan mendengarkan sedikit berbeda, yaitu temanya bela negara dan Kamtibmas jelang pemilu. Dan alhamdulillah pagi ini nanti akan ada dua narasumber. Boleh kami perkenalkan. Yang pertama ialah Bapak Peltu Nursimal, beliau dari Koramil 05 Ciputat sebagai Babinsa Semangka Putih. Nanti akan membawakan materi terkait bela negara. Selamat datang Bapak. Untuk narasumber yang kedua ialah Bapak Bribka Ari Cahyono, beliau dari Polsek Ciputat sebagai Bimas Semangka Putih. Nanti akan membawakan materi terkait Kamtibmas jelang pemilu. Selamat datang Bapak. Baik, langsung saja sebelum kita mulai serangkaian acara kuliah subuh, mari kita awali acara kuliah subuh ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiyah wa Quliyatin Sholihah Bibadbatin Qawil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, untuk kesempatan pertama, marilah kita sama-sama dengarkan kuliah subuh dan tema bela negara yang akan disampaikan. Oh baik, yang pertama adalah akan disampaikan oleh Bapak Udip Khalid Cahyono dengan tema Kamtibmas dengan Pemilu. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, yang saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya hormati seluruh jamaah subuh Masjid Baitur Rahim. Puji syukur menyenangkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka kajian subuh. Tak lupa salam dan sholawat kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, yang pertama mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin, nama saya Khalid Cahyono, pangkat Bribka, jabatan saya Babin Kamtibmas Kelurahan Cempaka Putih. Kurang lebih 6 bulan saya di Kelurahan Cempaka Putih. Pada kesempatan ini disampaikan pembawa acara bahwa kajian subuh hari ini lain dari yang sebelumnya. Biasanya materi tentang keagamaan, namun pada pagi hari ini materinya Kamtibmas dan bela negara. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa tugas Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya itu kami ada beberapa metode yang namanya itu preemptif, preventif, dan represif. Kebetulan saya selaku Babin Kamtibmas itu mengemban fungsi preemptif. Dalam fungsi preemptif ini kami selaku Babin Kamtibmas memiliki program Polmas. Program Polmas itu program pemolisian masyarakat. Program pemolisian masyarakat ini maksudnya bukan masyarakat dipakaikan baju polisi jadi polisi, bukan. Namanya program pemolisian masyarakat itu pemolisian masyarakat. Mengajak masyarakat untuk mengetahui dan melaksanakan tugas-tugas Polri secara terbatas. Intinya mengajak masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Polisi bagi dirinya sendiri untuk melindungi dan mengayomi, yang pertama bagi diri sendiri, kemudian untuk keluarga, dan untuk masyarakat di sekitarnya. Dalam kegiatan Polmas ini kami berharap kepada Bapak Ketua DKM, para alim ulama, Bapak Ustadz Ustazah, untuk dapat menyampaikan kepada masyarakatnya
terkait peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, agar dapat melakukan pencegahan ataupun memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Lalu Bapak Ibu ketahui bahwa wilayah umum Polsek Ciputat akhir-akhir ini sering terjadi tawuran remaja. 2 bulan terakhir ini mengakibatkan 2 korban jiwa meninggal. Yang satu sudah kita ungkap, yang satu lagi masih dalam proses penyelidikan. Maka dari itu kami pihak kepolisian berharap kepada Bapak Kapolri KM dan para ulama, para ustaz untuk menyampaikan ke masyarakat terkait bahayanya tawuran dan konsekuensi hukumnya. Sering terjadi Pak Mari anak-anak remaja kita yang kategorikan masih di bawah umur, masih di bawah 18 tahun, sering melakukan tawuran dengan perjanjian melalui media sosial. Maka dari itu mohon kepada Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan warga yang memiliki putra yang masih remaja untuk selalu memantau media sosial, karena semua kegiatan anak-anak kita itu baik janjian maupun itunya melalui media sosial. Yang kedua, agar kita menyampaikan kepada masyarakatnya untuk terkait pemilu, mungkin membuat sejuk di masyarakat, membuat hati para pemilih ini untuk tidak menonjolkan sifat fanatisme secara berlebihan atau untuk tidak melakukan kegiatan politik di tempat atau di tempat ibadah. Mungkin tidak disampaikan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan pemilu nanti selayaknya euforia seperti melaksanakan peringatan 17 Agustus. Jadi masyarakat itu jiwa nasionalisme tinggi, tidak menonjolkan sifat fanatisme. Selain itu juga kami berharap agar masyarakat dapat menyaring berita-berita yang beredar di media sosial maupun di lingkungan, agar dapat menyaring kebenarannya, benar nggak itu berita yang dikirim broadcast kita saring. Baru apabila itu berita benar, fakta, baru kita share atau baru kita bagikan. Terkait tawuran yang tadi saya sampaikan, mungkin bisa disampaikan kepada putra kita atau orang tua yang memiliki putra di usia remaja terkait konsekuensi hukum bagi pelaku tawuran. Di pelaku tawuran ini ada beberapa kategori, yaitu terkait penganiayaan. Bahwa penganiayaan itu dapat diancam dengan
hukuman pidana 2 tahun 8 bulan bagi penganiayaan biasa. Namun apabila korban mengalami luka berat, pelaku dapat dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun. Dan apabila korban meninggal, dapat diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Ini yang penganiayaan, yang pelakunya 1 orang. Apabila dilakukan bersama-sama, tawuran, dilakukan 2 orang atau lebih, bisa kita kategorikan namanya pengeroyokan. Pengeroyokan itu ancaman pidananya 5 tahun 6 bulan. Apabila menimbulkan luka berat bagi korban, dapat dipidana dengan ancaman 7 tahun pidana. Apabila korban meninggal, dapat diancam dengan 12 tahun pidana. Dan yang sering terjadi kepada anak-anak kita yang sekitar wilayah Ciputat Timur ini, tanpa hak membawa saja Pak. Ancaman ini lebih tinggi. Seringkali kita temui remaja anak membawa celurit, meskipun belum terjadi tawuran atau perkelahian, tanpa hak membawa senjata dapat dipidana sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 51 tentang Undang-Undang Darurat. Tanpa hak membawa, menggunakan atau menguasai senjata tajam jenis penikam dapat dipidana selama 10 tahun. Sebelumnya saya pernah menjadi penyidik. Saya penyidik mungkin Bapak Ibu kurang lebih 1 tahun yang lalu pernah mendengar berita ibu-ibu mau ke pasar, ada tawuran, kena luka bacok di Ciputat. Pada waktu itu penyidiknya saya. Setelah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, terungkap pelakunya itu anak SMP kelas 3, umurnya baru 14 tahun. Kita bayangkan dengan konsekuensi hukum seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa hak membawa senjata sudah 10 tahun. Kedua, melukai korban yang ternyata korbannya itu bukan pelaku tawuran, tapi korban ibu-ibu yang sedang mau ke pasar membeli sayur. Itu setelah saya ungkap dan saya limpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, meskipun usianya saat itu masih 14 tahun, karena kasus itu viral dan korbannya itu bukan pelaku tawuran, sampai pengadilan, sampai divonis. Jadi meskipun karena anak-anak kita itu kebanyakan, saya kan di bawah umur, mau polisi tidak mungkin dipenjarain. Ya sama saya penjarain Pak waktu itu, saya tidak penjarain. Saya wajib lapor, tapi penyidikan berjalan. Saya dikenakan wajib lapor. Namun saat berkas saya lengkap, saya limpahkan ke jaksa ditahan. Jadi bukan berarti anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun itu tidak dapat dipenjara atau dipidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, itu cuma hanya beda rentang waktu aja Pak. Kalau tersangka anak-anak atau anak yang berhadapan dengan hukum, itu wajib didampingin pengacara dan bapas. Bapas itu Balai Pemasyarakatan dari Departemen
Kumham. Yang kedua, rentang waktu penyidikan. Kalau dewasa, polisi bisa menahan 20 hari, perpanjang jaksa 40 hari. Namun kalau anak-anak oleh polisi ditahan ada 7 hari dan dapat diperpanjang atas persetujuan jaksa 8 hari. Jadi 15 hari segera disidangkan. Yang membedakan hanya itu. Bukan kalau anak di bawah umur itu tidak dapat dipidana. Dapat dipidana, cuman sistem peradilannya singkat. Banyak sekali kejadian-kejadian tawuran seperti ini, mungkin karena lalainya orang tua. Setelah kita amankan, biasanya setelah kita amankan, orang tua itu bukan ini membela anaknya, tinggal di polsek. Anak saya nggak seperti itu Pak, biasanya nggak seperti itu. Namun fakta kan faktanya mengatakan begitu. Anak saya sudah masuk dari jam 10 malam di rumah. Namun kenyataannya setelah kita ungkap, jam 2 dia keluar. Mungkin peran dari Bapak Ibu selaku ulama dapat meningkatkan program kegiatan yang positif di lingkungan untuk anak-anak remaja kita agar terhindar baik menjadi pelaku maupun korban dalam peristiwa pidana. Karena polisi tidak dapat melaksanakan tugas ini sendiri tanpa peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan wilayah Jakarta. Sebab karena ada Polmas tadi, karena perbandingan polisi dengan masyarakat, polisi di Indonesia ini kurang dari 500.000 orang, berbanding jauh dari masyarakat yang berjumlah kurang lebih 240 juta. Atau saya selaku Babin Kaptipmas Kelurahan Cempaka Putih, satu berbanding sekitar 24.000 warga Cempaka Putih. Belum lagi tambah kalau kampus UIN kan warga saya juga, tambah dia tambah mahasiswa bisa 20.000, mungkin warga saya sudah 40.000. Berbanding jauh, maka dari itu kami selaku Babin Kaptipmas selaku ini metode preventif, kami mengajak warga, masyarakat, tokoh agama, ulama untuk dapat bekerja sama bersama Polri untuk menjaga keamanan lingkungan, terlepas sekarang ini menjelang pemilu. Mudah-mudahan pemilu 2014 dapat berjalan dengan aman, damai, dan sejuk di hati masyarakat. Demikian sedikit materi dari kami. Apabila ada tata bahasa yang kurang pas dan perkataan yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, saya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bribka Yono atas materi yang sudah disampaikan. Sedikit highlight mungkin apa yang sudah disampaikan tadi mengingatkan kembali kepada kita semua, terutama warga RT 2 RW 05, bahwa marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama anak-anak kita, dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya, apalagi sampai menjurus ke kegiatan tawuran. Mudah-mudahan kita terjauh dari anak-anak yang seperti itu. Dan juga alhamdulillah sih Bapak BPAI di lingkungan kita ini banyak kegiatan-kegiatan
pikiran positif untuk anak-anak kita, seperti mungkin ada yang baru saja juga kita build up ya, ada kegiatan PPA, ada juga kegiatan pelatihan, ada juga kegiatan olahraga juga ada. Dan alhamdulillah mungkin sih anak-anak di depan sini sih jangan sampai ya terlibat kegiatan tawuran seperti itu. Baik, langsung saja untuk selanjutnya mari kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Musimal untuk menyampaikan materi dengan tema bela negara. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas nikmat Allah kepada kita bahwa kita bisa berjalan masjid untuk sholat subuh berjamaah. Itu sangat luar biasa kenikmatan pada Allah kita. Banyak luar sana kita punya nikmat seperti itu. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi besar manusia terhebat di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta pengikutnya di zaman yang kita bisa bersama-sama di Rasulullah. Yang terhormat Ketua DKN serta jajarannya, tokoh ulama, tokoh pemuda, masyarakat sekitarnya. Terima kasih jazakumullah khairan atas undangan kepada kami Bapak Isa Dimas Kapolri untuk memberikan suatu keterangan kekurahan beda daripada yang lain. Sebelum memperkenalkan diri, nama saya Jimal Pengasih Peldu, Satuan Saya Koramil 05 Ciputat. Saya juga asli orang sini, saya asli orang tua. Masuk di tahun 2092 dari Jawa Umum, istri baru 1, anak 2. Anak saya 2 laki-laki, alhamdulillah. Kalau laki-laki katanya luar biasa Pak. Nah, sampai nggak putus doanya laki-laki, beda sama perempuan. Jadi kalau misalnya ada bilang laki perempuan sama aja, bukan, salah. Laki dan perempuan itu ada bedanya. Kalau laki-laki kan dia doanya nggak putus. Kalau perempuan kan putus. Paham ya? Paham nggak kalau perempuan doanya putus? Paham nggak? Pada saat sholat dia nggak bisa. Karena sholat berdoa itu kan pada saat kita sujud kita nangis dulu. Itu doa salah satu mujarab. Doa kecil aja kita sujud dalam sholat itu. Kesempatan itu kan tidak diterima sama perempuan pada tangannya. Sebenarnya itu doa itu putus. Dan nasabnya juga nggak hilang. Tapi kalau perempuan hanya seorang orang tua dapat perempuan 3 dapat doa mereka. Semuanya ada. Ini juga ada maknanya juga dalam Islam. Makanya Islam itu luar biasa. Islam istimewa begitu. Jangan bilang semua agama sama, salah. Tapi orang juga ngerti agama Islam. Karena sebagian pejabat bilang agama semua sama, berarti tidak ngerti tentang Islam. Yang namanya Islam istimewa. Beda sama agama lain. Kalau misalnya sama, Nabi kita sama, surga kita sama orang Nasrani, sama orang Yahudi. Jelas kan beda. Surga kita beda. Neraka juga beda. Mereka kan di dalam neraka. Kalau kita mungkin di atasnya. Berbal ya. Seperti itu. Itu tetap Islam istimewa. Baik Bapak Ibu, ini saya lihat perhatikan Bapak-Bapak semua nih, anak-anak muda ini pada kemana? Kurang kayak di gerakan kelas suku nih anak muda ini. Sebenarnya materi saya ini juga buat anak-anak muda. Anak muda, materi bela negara. Kalau kedepannya seperti apa sih negara kita ini? Kita tahu mereka. Kalau kita masa kita juga habis nih. Masa anak-anak di SMP, SD, SMP hilang. Kuliah, anak kita mungkin udah kuliah atau sudah nikah. Karena saya kan dua-duanya udah kuliah. Masa dia SD, SMP, udah hilang. Nah, sebenarnya anak-anak yang seperti ini saya sampaikan. Jadi masalah apa? Dan sedang Pak Bima sih. Terutama diri kita.
Ya, mana saya sebelum sampai mana? Nanti ya, sama Dimas disampaikan bahwa yang terpenting itu lingkungan keluarga untuk bina anak-anak dari keluarga 100%, kemudian sekolah 50%, lingkungan lebih besar lagi 40%. Kata Dimas tadi, kalau di rumah dia baik, nurut, kata orang tua katanya gitu. Di rumah, ternyata di luar dia bergajul. Ternyata pergaulan Pak, pergaulan dia. Makanya kenalin anak bergaul sama siapa, sama-sama kenalin. Jangan kita acuh sama kawannya anak-anak kita. Banyak yang kecolongan Pak, ya seperti itu Pak, tawuran, segala macam. Materi saya materi bela negara, berikut semuanya Pak, semuanya seks bebas, narkoba, tawuran, sampai ISIS Syiah yang masuk. Sebenarnya materi saya bawa ke slide bisa 2 jam ya. 2 jam ya dekatnya. Dari kasih saya 2 jam katanya. Dirangkum aja, bisa rangkumannya materi bela negara. Kalau dalam undang-undang TNI bela negara itu konteksnya kan angkat senjata kan, kata kasarnya itu wajib militer, wamil. Itu ada undang-undangnya. Tapi bagi kami kesatuan teritorial itu membuang sampah pada tempatnya sudah bela negara. Kita mengadakan kajian seperti itu di bela negara. Sifatnya yang positif bagi negara itu bela negara. Memperjuangkan kebenaran dalam mengelola kehidupan sehari-hari, sendi kehidupan itu bela negara. Anak kita taat sama orang tua, sama kita, sama guru itu bela negara. Cukup aja seperti itu. Bukannya dia juga lari-lari itu tidak lagi, ya, tidak lagi undang-undangnya. Itu biasa diatur dalam undang-undang TNI. Ya. Kita hanya menyampaikan untuk tingkat teritorialnya. Makanya dalam membangun karakter perubahan untuk cegah tentunya NKRI, kalau proyeksi kami tidak selamanya Istiqlal berdiri seutuhnya. Sewaktu-waktu bisa hancur, bisa. Istiqlal itu bisa. Sewaktu bisa hancur, bisa Pak. Bisa. Maka keruntuhan negara kita hancur dari mana? Kita contoh aja, ambil dalam negara kita ketika dulunya kebanyakan kerajaan Pak. Paling terbesar kerajaan Majapahit. Hancurnya dari mana Pak? Kerajaan Majapahit itu sampai Selat Malaka, Melayu dikuasai. Waktu itu panglimanya ya Gajah Mada kan. Pokoknya perang waktu itu. Kuasai suatu daerah sampai ke Malaysia sana. Hancurnya dari mana? Dari dalam. Tidak untuk kemungkinan NKRI hancurnya dari dalam. Mereka merasakan. Ya moga-moga sampai kita ini juga kita ketujuh masih seperti itu. Moga-moga nanti sampaikan Dimas untuk nanti pemilu aman, terkendali. Mengerti juga kami ke aparat Pak. Dulu saya waktu ke DKI awal tempatkan di Cengkareng selama 7 minggu nggak pulang. Pengaman itu tingkat gubernur DKI. Nanti bagaimana kalau tingkat presiden? Bentar-bentar kita nanti. Ya. Siap. Lari, cuma kucing-kucingan aja kalau mau ketemu istri. Buatnya langgam pesen, dia dulu 3 hari kan. Kalau bawa kucing kotor. Moga-moga dalam pemilihan presiden aman terkendali, biar kita sama enak makan, tidur, enak juga sholat. Kalau pentingnya itu kan susah sholat. Rasa cemas takut itu ada. Jangan sampai terjadi kayak kasus 9/8. Dengan seperti itu ada perubahan nggak? Kita kan mengarahkan lebih enak, ternyata kan makin nggak ada perubahan. Kayak gitu korupsi mungkin berjalan. Niatnya waktu dulu zamannya tahun 98 kan agar negara kita biar lebih bagus, terhindar dari korupsi segala nepotisme segala macam itu ternyata kan nggak juga. Makanya kalau dalam Islam Pak, dalam Islam itu demo dilarang. Bukan kami ini aparat mengatakan dilarang, tapi dalam Islam seluruhnya demo dilarang. Dalilnya ada kok dalam Al-Quran. Pada saat Nabi itu Maulana Nabi Musa diperintah untuk bicara sama Fir'aun dalam Al-Quran, sampaikanlah dengan suara lembut, tidak dengan kasar. Dan itu negara kita sama Fir'aun galakan mana sih? Fir'aun itu Nabi suruh bicara pelan dengan lembut. Gandeng Fir'aun bicara patah.
Tapi kalau kita buru-buru di jalan, maki-maki pemerintah fokus segala macam, kita sholat dilarang nggak? Kita puasa dilarang nggak? Kalau dibilang apa nobut zolim negara kafir kayak gitu kita masih bisa puasa aja banyak kok kita tuh. Cuma sistemnya aja gitu. Kalau kita para ulama sudah apa? Ibaratnya tokoh para agama sudah menyampaikan pada anak nanti dosa tak dia sendiri. Tetap kayak apa? Punya bapak apa baca tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sempat apa baca itu dipaksa sama apa pemimpin negara agar mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ustaz bin Hanbal nggak mau. Al-Quran itu tidak ubah, bukan makhluk. Sampai disiksa, sampai umurnya kita perang aja. Jangan bersabar, tetap bersabar. Akhirnya kita kan yang zolim terganti dengan yang bagus. Makanya kata Rasul, walaupun apa harta diambil, cuma mau dicabut, tetap bersabar kita. Walaupun pemimpin kita zolim, itu ada keharusnya. Walaupun pemimpin itu dari kaum hamba sahaya, kaum yang kita bodoh, bego, jadi presiden, jadi raja. Walaupun kita harta kita diambil, ibu kita dicabut, kita harus tetap bersabar. Tapi sahabat bertanya, sampai kapan kita bersabar? Sampai ketemu aku di surga. Jadi kalau namanya sabar itu sampai mati. Sabarnya ada batasnya. Sabar itu sampai mati. Sabar itu tidak ada batas. Memang itu egonya kita aja manusia. Saya juga begitu bukan. Memang sabar juga kita. Ego kita juga manusia. Ini sabar itu ya. Kembali ke masalah bela negara tadi. Gelaran bangsa Indonesia diawali dengan kebangkitan nasional Sumpah Pemuda dari Sabang sampai Merauke. Bulan apa terpecahlah dari perkumpulan anak muda dengan Sumpah Pemuda itu yang bersatu, teguh, bercerai untuk. Pada saat ini kan dalam Sumpah Pemuda kita udah mulai terkikis Pak. Dalam satu RW berapa ormas? Ormasnya banyak ya. Kalau tingkat kelurahan kita, saya pernah mewakili Dragun rapat di Kesbangpol. Itu ormas beserta LSM di Tangerang Selatan aja. Itu sekarang kita adanya 350 ormas LSM. Tingkat Tangsel. Jadi ormas sama LSM itu 350 itu sekarang berkembang. Karena ormas itu mengikhtiarkan kali ya. Sudah ada anggarannya juga Pak, di Kesbangpol ada anggaran. Apa anggaran pembinaan namanya sih. Cuman ya walau alam ya, pembinaan sebatas orang. Saya pernah ngisi bela negara juga Pak, tapi yang outdoor indoor. Waktu itu saya dekat sama kabinnya ormas untuk melatih binjas di dunia jasmani. Baru saya kasih push-up, aku nih, baru push-up. Aku lagi saya lari, sampai akhirnya Kesbangpol diancam. Awas ya Kesbangpol, Pak udah Pak berhenti. Tapi kalau ada proyek, saya tahu kali kalau proyek itu udah ormas juga. Bendera, bukan bendera merah putih, tapi bendera kelompoknya. Tapi ada nggak kegiatan ormas yang sifatnya berguna bagi masyarakat? Kayak menjadi paret aja, ada nggak? Menjadi paret itu ada nggak? Kita ada nggak? Ormas itu gabungan, yuk kita bersihkan paret menjelang nanti musim hujan, bersihkan selokan, tidak ada. Tapi begitu ada kegiatan misalnya pengaspalan, datang dia, kadang ngaspal di pojok juga ngendus dia. Saya bilang, lu ngendus aja kayak begitu. Itulah apa karakter bangsa kita. Kita sudah ibaratnya sifat dari sifat pemudanya sudah mulai terkikis. Sosial kapital bangsa Indonesia itu sifat daripada bangsa kita ini toleransi dan semangat kesejahteraan sosial. Sebenarnya itu kesejahteraan itu dan ada masalah. Kembali ke masalah ormas. Kalau misalnya dia ada sedikit slack,
sesuatu yang sifatnya apa, dia tidak tahu masalahnya apa, langsung bawa sifatnya emosional. Padahal si anggota ini yang salah. Dulu waktu saya pernah waktu di Cirebon itu masalahnya apa ya? Itu FBR sama PP. Gara-garanya FBR itu dia macarin warga Cirebon apa ngegas kenceng ditegur dia marah. Tak perlu sama kawan kalian diajak tantang berantem. Kan langsung ditelan sama dia. Informasi masih minta ditelan sama ketuanya langsung serang. Padahal masalahnya anggota dia yang salah. Dan masalahnya kan simpel juga. Kalau misalnya anggota yang salah, anggotanya yang disalahkan, bukan orang yang disalahkan. Kebanyakan seperti itu kan, termasuk orang tua kita juga. Anak saya itu bagus kok, kalau misalnya dia kesana kok, dia apa ibadahnya rajin, bantu orang tua, begitu orang tua salah, dia menyalahkan orang lain. Nah seperti itu. Semangat musyawarah untuk melupakan dan mulai hilang kepada kita. Ini emosi segala macam, hal sepele bukannya di apa disejukkan malah diperkius. Kalau kami di dalam TNI itu kalau kita bilang ini dalam perang namanya perang modern Pak, perang modern, perang syarat. Jadi pada era milenium ketiga ini perang menggunakan kekuatan bersenjata bukanlah suatu pilihan. Perang melalui penghancuran moral dan budaya bangsa adalah salah satu pikiran yang menarik dan menguntungkan. Paham nggak pasti? Jadi kalau misalnya Australia menyerang kita, kita tidak perlu menggunakan senjata. Dengan apa? Handphone itu termasuk apa? Tajar juga iya. Kalau kita nggak kuat gimana, pun bisa di sini. Ini bukan handphone namanya apa? Android. Kalau handphone kan bukan telepon doang. Android semuanya di sini. Apa? Kalau kita nggak hati-hati, sebenarnya banyak positifnya. Negatif lebih luar biasa, banyak Android ini. Kalau kita kadang kita kumpul aja dalam 4 orang, itu nggak tegur sapa, asik aja dengan HP. Nah saya bilang dikit-dikit ngobrol lah gitu. Karena anak-anak seperti kalau zaman kita kan enak Pak, karena kita ada kan, ada kenal ini anak-anak main di luar, di lapangan, di kelas, di karet. Kalau sekarang nggak, dia betah di kamar dengan permainan gadget seperti ini. Salah satu ini senjata untuk merusak karakter bangsa ini. Jadi kita nggak melihat anak-anak main karet, main galasin ada nggak? Pernah. Kalau dulu jangan ya Pak. Oh main juga kan? Manggil kawan kebun apa? Kalau sekarang nggak. Ini salah satunya merupakan karakter bangsa, menghancur karakter anak seperti ini. Tidak memeluk kekuatan senjata saya bilang tadi. Tidak perlu tank datang ke Indonesia. Pesawat tempur nggak perlu datang. Tadi tidak dilakukan pernyataan perang. Saya akan masuk ke Indonesia mengambil apa semua yang ada yang bisa dengan perang, tidak perlu. Kita bersiko timbulnya kematian. Nah, bagi mereka yang ibadah kecanduan dengan HP, kan ada apa ya anak yang iya seperti HP ini. Kadang lagi makan saya nggak Pak makan Pak, asik kan HP Pak. Kamu nikmati di mana makan kamu kalau kamu asik ke HP. HP itu nggak lari putar aja kamu makan nikmatin gitu loh. Karena makan asik kan HP. Kan rasa nikmat makannya bilang ya asik. Yang nggak orang tua juga ada seperti itu. Maka ini apa luar biasa itu termasuk apa tidak apa timbulnya kematian. Tidak berisiko timbulnya kematian akibat senjata. Padahal udah kena kayak orang yang sakau dengan narkoba, ya itu sebenarnya udah kena orang kita udah kena tembak, udah kena mati nih. Udah kena narkoba juga udah macam-macam sifatnya. Ya. Terus tidak ada mobilitas kekuatan angkatan perang, tidak merusak seni-seni, dapat merusak seni-seni moral dan kebudayaan secara meluas dan tanpa sadari oleh korban. Memutuskan ikatan emosional berbangsa dan norma-norma kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apa tadi yang saya sampaikan di depan tadi, norma-norma bangsa kita itu sudah mulai terkikis dengan adanya
pengaruh dari luar. Kayak itu Pak, kan kami pernah kadang suka diundang sama RT. Dan ada tendang, ada dangdutan. Itu sebenarnya kebiasaan yang gimana? Dangdutan itu. Sekarang habisnya pakaiannya roti, yang nonton anak-anak. Coba kebiasaan itu diganti lagi, daripada bapak ibu ngawinin anaknya buat dangdutan, sedekahkan itu buat yang duitnya nih, duitnya buat nyewa SK itu ada, masukin ke masjid. Cakep kan? Ada yang kerja buat ini. Akhirnya ketimbang dangdutan itu kan motornya banyak. Karena saya pikir juga Pak, kalau ada dangdutan ini datang gimana gitu loh kan. Itulah yang bisa mempengaruhi anak-anak yang akhirnya tahunya anak SD sek aja dari situ, dari sini juga. Yang lihat artis joget-joget dengan rok mininya, dengan goyangan yang gembira menjalan, bisa ibaratnya ini bawa bibir biar. Itu sudah merupakan seni-seni normal kehidupan berbangsa. Itulah kebiasaan yang sudah merusak negara kita. Kalau saran saya begitu, atau sampaikan di RW itu, kita kalau keluar undang SK, ini duit waktu semedit lah gitu. Lebih bagus itu. Makanya saya pribadi, anak saya satu yang kecil itu pesantren, Bapak Ibu. Jadi kita jangan berharap pahala dari anak yang berharap, walaupun anak kita di luar pesantren. Saya bilang tadi, anak SD, anak kita SD SMP masih dekat sama kita, masih suka minta gendong sama kita. Begitu SMA hilang tuh dia, nempel ke punggung kita segala macam. Oke, kita dari sekarang, saya pribadi saya mencari dagang pahala saya pribadi saya. Jadi itu berdekat. Kalau anak nanti sibuk dengan urusannya, sibuk dengan kuliahnya, dengan kawannya, kalau sudah berkeluarga sibuk dengan istri dan anaknya. Kayak kita kalau makan enak, kita ajak siapa sih? Istri sama anak kita, orang tua kita ajak, Pak, kita makan di mana Pak? SD, kita mau ajak istri sama anak kita, betul gak Pak? Anak kita, orang tua kita yang melahirkan Pak. Ya sama, nanti anak kita kayak gitu Pak. Kita berharap, datang aja kita ke rumah kita. Gak usah aja kita makan ke restoran ke rumah, enggak. Jangan berharap pahala. Ini buat saya pribadi, saya pikir seperti itu. Sedekah, ibadah, ajar yang sunnah Pak. Jangan pede dengan yang wajib Pak. Jangan pede dengan yang wajib. Sunnahnya ajar. Kalau pengen nambah bonus gitu kan. Soalnya kan surga itu nanti kan berjenjang, masa kita dibuat terus. Di bawah cuma makan salad, dulu makan anggur dan jalan. Jangan terus pahala, selama masih hidup. Kemudian krisis, namanya krisis multidimensi, nilai-nilai moral yang dijadikan dasar pengaturan dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang bukan. Saya kadang kesel Pak kalau teroris diidentikan dengan Islam. Teroris Islam yang berikut teroris. Padahal dengan sunnah Pak, sunnah Rasul. Orang Bapak nggak gereja nggak Pak? Yesus saja berjenggot Pak. Kenapa dia nggak dibilang teroris tuh orang Islam? Tapi kalau kita dibilang teroris yang berjenggot. Tapi sudah itu pahalanya 24 jam Pak yang berjenggot Pak. Saya ini kalau tentara berjenggot saya orang pertama berjenggot. Itu pahalanya terus Pak berjenggot. 24 jam Pak yang berjenggot. Makanya yang berjenggot jangan cukup Pak. Tetap ya, sunnah-sunnah itu dihajar Pak. Kalau mau ngembak, ya kita kan bakalan menuju kematian. Jangan yakin dengan PD sama yang wajib. Terus nilai kemanusiaan yang diberagam, kemanusiaan, korupsi berbagai macam, menyalahgunakan kekuasaan antar penyelenggara, polusi dan nepotisme di setiap lini kehidupan sehingga rakyat
miskin menjadi korban. Nah, ini kan nilai persatuan negara, persatuan, propagasi konflik dalam beberapa era beberapa kepulauan kita sudah hilang kan, lepas dari NKRI. Kemudian yang terakhir kasus yang mana yang di Batam itu, tidak tahu sampai di mana nanti. Nah, ini tanda-tanda kehancuran bangsa dan negara, konflik elit yang berpanjangan sampai sekarang. Politik masih bermain ya, kawan-kawan politik, jangan sampai beda watak antara satu saudara jangan berisi pendapat. Orang kita di bawah sisi pendapat, yang di atas pasti kasih aja. Sekarang ada yang gabung lagi yang kemarin kan, dia nggak tahu di bawah ya, kita juga nggak dapat apa-apa begini aja. Jangan terbawa emosi Pak, kalau politik Pak, santai aja. Krisis ekonomi yang tidak terselesaikan, ekonomi kita udah malas segala macam. Bangkitnya semangat liberalisme, suku yang berlebihan, mudahnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme, tidak berperan ideologi sebagai pemersatu bangsa. Hancur solidaritas angkatan bersenjata. Kalau angkatan senjata hancur Pak, kami kan pemilu nih, kita angkatan darat pilihnya sekular, angkatan laut pilihnya sipulana. Waduh, kan Bapak itu beda pendapat, kita bukan guna senjata. Itulah Pak, makanya dukung antara TNI Polri dan sampai juga bertikai antara polisi, kita berusaha terhubung ya, untuk menjaga negara ini. Kalau udah kata perang udah hancur, kayak kemarin Soviet ya, perang Rusia itu diserang, masyarakatnya diungsikan Pak, ya kan? Kirim ke negara lain, karena dia nggak ada wajib militer. Kita kan ada Pak, kalau kita di Indonesia perang, yang bantu saya siapa? Ya antum semua. Gak bakalan dikirim ke luar negeri Pak, enggak. Bapak-bapak ikut perang kan? Kalau negara ini kan beda, sipilnya diungsikan ke negara. Jadi kalau kita sama-sama berperang melawan menjajah yang akan menjajah negara kita, beda kan? Satu negara itu beda sistem seperti itu. Makanya unsur pendukung kita yaitu masyarakat dan kuat bersama rakyat, judulnya seperti itu kan? Judulnya. Mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada salah kata penyampaian. Inilah kita. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua DKM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Profesional sudah menyampaikan materi pilihan merah. Mungkin langsung saja biar sedikit lebih interaktif kuliah subuh pada hari ini, kita berikan kesempatan untuk para jemaah yang ingin bertanya. Boleh ya Bapak ya? Mungkin kita beri kesempatan 2 pertanyaan kali ya, mungkin silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya? Ibu-ibu mau tanya nih? Atau saya aja dah? Ya, Bapak Ketua DKM kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih tepatnya bertanya pada Bapak TNI ini ya. Kita selalu menerima berita di sosmed itu tentang berita-berita yang kacau. Memang sih kalau kita tahu diri kita siapa, maka kita introspeksi, maka berita-berita ini adalah hoax. Memang Allah juga mengingatkan kepada hambanya, setiap ada berita harus kita cari dulu. Namun berita ini terus
terus bergulir setiap hari dan berita yang sama. Apa beritanya? Misalkan begini, yang sering kita baca itu adalah tentang komunis Cina yang terus makin kemari makin masuk. Sementara pertanyaannya besar, TNI kemana, kan gitu kan? Jadi akhirnya kita digiring opini untuk membenci Cina dan sekaligus membenci TNI yang diam gitu loh. Nah ini pertanyaan sebenarnya bukan buat saya aja nih Pak, tapi buat kita semua sehingga kita paham bagaimana kita bisa menyaring informasi-informasi yang dapat. Sebenarnya bukan satu aja sebenarnya berita ini ya. Kalau yang kita sering bilang ini hoax, tapi mohon penjelasannya bagaimana kita mensikapi berita-berita itu sehingga rasa cinta kita kepada TNI dan Polri terus naik gitu loh. Jangan berita datang kita membenci. Ini udah jamak lah kita dengar. Dan pada kesempatan ini kami jamaah Masjid Baitur Rahim mengucapkan selamat Hari TNI yang ke-78 ya Pak ya. Semoga TNI makin jaya, jaya di udara, jaya di darat, dan jaya di laut. Dan kalau untuk Polri-nya ya udah lewat ya Bayangkara 1 Juli ya. Tapi gak apa-apa, selamat juga kepada Polri, polisi, selamat Hari Bayangkara. Demikian Pak, mohon jawabannya. Baik, Pak Ustaz, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya berat bagi saya Pak. Ini tingkat bintang 3 ya Pak. Bukan itu ya jawab. Masalah Cina begitu ya. Sebenarnya itu Pak, dari pengalaman, saya bicara dari pengalamannya, jawabannya dari pengalaman. Kita dari Kodim Tangerang itu ada namanya PAM bandara, lagi PAM VIP. Jadi kalau ada presiden atau perdana menteri luar negeri jam 2 malam, berangkat terus. Biasanya batalion. Nah dikenakan, tapi sekarang tingkat teritorial yang punya wilayah namanya waskita, pengawasan wilayah itu dikenakan bagi siapa? Kapan orang berangkat bareng-bareng berapa ya bina. Termasuk pengamanan bandara itu dari kita juga Pak. Itu mau banyak, saya nggak pernah jaga situ. Saya malas Pak jaga situ. Jauh, bukan anak muda aja dari tim saya. Itu ada cerita dari rekan dari koran banyak orang akhirnya yang datang melalui bandara Pak. Dan memang kasusnya ada yang videonya waktu itu. Ada kasusnya juga masuk Pak. Nah ini pengalaman saya juga Pak. Gitu. Saya pernah waktu itu di Tribuna adakan ulang tahun di Tribuna. Itu Profesor Uin Pak. Saya disamperin, disalami Pak. Siapa namanya itu? Profesor. Dia bilang sama saya sudah gak simpati lagi sama TNI. Saya kaget tuh. Oh iya Pak, saya juga pensiun, mau pensiun ini kalau kayak gini Pak. Saya bilang, saya kan pensiun. TNI gak kayak gini lagi. Oh siap. Kata seperti itu saya udah sadar, oh siap. Saya udah gak percaya lagi dengan TNI. Soal profesor ngomong saya gitu. Nah saya jawab, saya pensiun Pak dari TNI. Saya bilang. Memang apa ya? Jabatan karir bisa merubah karakter orang, bisa merubah karakter orang. Dan jabatan karir bisa juga berdakwah, bisa berdakwah. Jadi mana kita ambil dan apa ya? Politik sekarang ini kan, ya terutama pejabat-pejabat di kalangan TNI juga kan, mereka juga kan pilih-pilih, kan? Bisa menilai dia. Saya bilang tadi gitu bahwa negara kita dalam keadaan perang modern, seperti itu. Tidak selamanya kita berdiri di satunya. Jadi pemerintahan kita jawab malam, moga-moga pejabat kita semuanya dapat hidayah. Amin. Jadi jawabannya juga saya jawabannya gampang. Soalnya jawabannya pertanyaan tingkat Terlalu tinggi pertanyaan. Gitu ya. Saya jawab itu direkam loh. Masih dulu. Terus begini, intinya begitulah. Karena saya itu jaga istri dan anak-anakmu itu aja yang jadi berbeda. Itu luar biasa. Jaga istri dan anak-anakmu dari sisi api neraka. Udah tugas kita sama-sama seperti ini. Iya, mengisi. Itu loh. Saya Pak, saya niat Pak. Saya kagum lagi niat aja Pak. Mana itu saudara. Niat aja udah pahalanya sempurna. Iya. Betul nggak? Betul. Itu
itu urusan belakang, malam itu apa begitu. Lihat aja. Berani enggaknya urusan lain gitu ya. Kayak kita lihat pergi haji itu niat itu sempurna. Makanya saya niat saya tinggal lagi niat doang. Ada jawaban kan? Wahai Rasul, sampaikan ke istri-istrimu dan anak-anakmu agar mengeluarkan jika berarti kan istri cuma mohon maaf para ibu seperti itu bukan. Dan ini jangan mengingkari bahaya. Mungkin itu aja Ya, jawabannya. cukup puas. Gampang ini. Iya. Udah tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Udah? Mungkin ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Udah cukup. Atau sudah cukup kali ya? Sudah. Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, begini Pak, pada hari ini sering terjadi tawuran antara remaja umur belasan tahun, kasihan Pak kan. Sekarang permasalahan akarnya ini dari mana sumbernya itu Pak? Apa ada yang mau bikin, apa ada big bossnya gitu Pak? Jangan sampai terulang lagi. Sering peristiwa ini banyak tawuran anak remaja. Untuk ini untuk meredam ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan ngobrol. Saya ingin jawab. Pak Usuk. Udah di belakang deh. Usuk. Pak Yusuf ya, Bapak Yusuf. Ngurusin Saya sampaikan tadi akar permasalahan ngurusin makanan. media sosial Pak. Kalau kita pantau Pak, ada beberapa orang bilangnya geng motor. Saya kalau malam minggu itu Pak, piket malam minggu udah was-was aja. Kita punya akunnya mereka. Akunnya banyak yang sering bermain di wilayah baik itu. Kira-kira jam 3 itu nanti dia itu live Pak, live seperti ini. Jadi tawuran itu live. Waduh, live. Angka permasalahan itu media sosial. Yang kedua fanatisme. Banyak anak-anak kita itu membuat kalau kita menamakan geng ya, kelompok geng. Contoh apalah namanya, Cempaka 02. Banyak akun-akun geng motor itu. Cuma seringkali kita masuk kita dikeluarin. Kayak kemarin kita mengamankan pelaku tawuran. Satu orang itu kita amankan, handphone kita langsung dikeluarkan ada. Jadi mereka tahu kalau intel kita mau masuk itu tahu bahwa tadi dia diaman polisi, ini pasti yang mainin polisi. Jadi sejatinya itu Pak, mungkin yang menjadi akar permasalahan fanatisme dan media sosial. Maka tadi yang saya sampaikan, minta peran serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bagi orang tua yang mempunyai putra di usia remaja untuk serta-merta mengawasi akun media sosial. Apalagi kalau handphonenya udah dikunci-kunci, orang tuanya nggak boleh buka. Ini menjadi pertanyaan besar bagi orang tua. Kalau kita buka marah. Semua kebanyakan dari handphone Pak. Mau janjian mungkin Bapak kalau ini seringnya malam Sabtu, malam Minggu. Jamnya tawuran di jam 3, bahkan yang paling kejadian di Pondoranti yang mengakibatkan korban jiwa ada subuh Pak. Saya baru mau sholat subuh, ada tarungan di hati, pecah di sini. Selang 2 menit, korbannya 81 8 bacok. Ini semangat, nggak punya orang tua, tinggalnya sama neneknya, sama bibinya, masih ngontrak. Sudah kejadian teman-temannya
kita ambil keterangan udah kabul, gimana kita membuka? Jadi tawuran nggak ada umumnya, cuma kedua antara pelaku atau korban. Demikian Pak Ucup, mungkin bisa dimaafkan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan. Jadi kalau boleh sedikit kita rangkum bahwasanya penggunaan media sosial via handphone ya, Android atau iPhone itu benar-benar kita sebagai orang tua harus tetap mengawasi baik penggunaan dari segi anak kita ataupun mungkin dari kitanya sendiri ya. Jadi jangan sampai terjerumus lah kalau kita sampai melakukan hal-hal yang negatif ya. Jadi medsos itu sangat-sangat ya, kalau kita bisa gunakan banyak sisi positifnya tapi juga banyak juga sisi negatifnya gitu. Jadi kita saling menjaga terutama keluarga-keluarga kita. Baik, mungkin langsung saja kegiatan kuliah subuh pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Kami mohon kepada guru kita Ustaz Nasaruddin untuk memimpin doa kami untuk kegiatan kuliah subuh pada pagi ini. Baik, kita akhiri kuliah subuh kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari mara bahaya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak dan keluarga yang saleh dan salihah, yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal 'azim. Nastaghfirullahal 'azim. Nastaghfirullahal 'azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngambil gini supaya tapi jangan banyak goyang, santai, tenang. Alhamdulillah selesai sudah acara serangkaian kuliah subuh Gini pada pagi hari jadi ini. kalau ngambil orang
fokus di tengah. pada para jemaah Bapak Ibu, Kalau mau ngambil barengan, mohon sekali ini ya bisa ada. nanti sarapan pagi bersama yang sudah disediakan. Lagi makan, lagi apa ya, lagi jalan apa sih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas tutur kata ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagian Ustaz. Sarapan kita butuh barang Betul,